dadi sebabe fil wusuli ing dalam ketemune ruhaniyahmu pada Allah. Terkadang ada laku maksiat secara jasmani, tapi ndadekno sebabe atimu rohaniyahmu iso wusul dateng Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah mendatangkan dua hal di antara 4 perkara. Pertama adalah perkara maksiat. Kedua adalah perkara taat. Perkara maksiat ini yang ada kaitannya dengan jasmani, tapi belum tentu ruhaniyahmu itu mesti maksiat. Bahkan ruhaniyahmu itu taat. Allah juga mendatangkan taat miturut jasmani syariat, tapi juga bisa jadi ruhaniyahmu itu maksiat. Dua perkara, dua hal ini Bapak Ibu sering terjadi di tengah masyarakat, lebih-lebih kita masyarakat umat Islam dan juga selain umat Islam. Bapak Ibu, yang dimaksud maksiat jadi taat itu yang bagaimana? Yang dimaksud taat jadi maksiat itu bagaimana? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam kesempatan malam hari ini. Berkenaan dengan hal itu, makalah 105 dari Syekh Ibnu Athaillah, rubama fataha, terkadang buka sopo Allahu Gusti Allah laka menyang ati iro, laka menyang jasad iro. Buka opo babat taati ing lawange taat secara fisik. Contoh, jenengan digampangno menjalankan hukum syariah, gampang sholat, gampang zakat, puasa, haji, baca Quran, sodako, gampang banget. Terkadang Allah buka lawangi taat secara jasmani, tapi wama fataha lan Gusti Allah belum membuka laka maring sira babal qabuli ing lawangi diterimani taat tadi, disebabkan hatimu gak makrifat. Saya ulang,
Terkadang Gusti Allah itu gampangno memudahkan jasmaniahmu itu taat laku syariat. Baju ini gak sarungan moh, ketok dengkuli moh, bahkan lho ya, mandi moh ketok dengkuli. Aku tanya, laku ini kumpul bojomu ya Pak? Nggih, sarungku tak bolongi. Moh, melihat auratnya itu moh. Lah terus kuwi merem, mboten trimo merem. Kula pados kudung, kula ubel-ubel mripatken. Monggo, iku hak Anda. Sampai ada cerita kekasih Allah itu nggak pernah tahu auratnya, nggak pernah tahu. Kalau nggak mikir, saya nggak mikir. Nek nising ya apa ya? Nggak pernah tahu auratnya. Laki-laki ini bainas surah warubah. Laki-laki dari udel sampai dengkul. Jadi yang namanya aurat ini nggak pernah tahu dia. Nggak pernah tahu. Megang pun nggak pernah tahu, nggak pernah. Wong namanya wong ngati-ngati. Loh ada seperti itu Pak. Ada kisah wali yang seperti itu. Ada Pak. Lah, terkadang Allah itu memudahkan atau buka lawangi taat secara syariat. Tapi ada golongan wa ma fatahalaka babal qabul. Bukai ati nang makrifat ini belum. Terkadang Allah belum membuka pintu diterimanya amaliyah itu. Wis, iki golongan pertama. Inilah yang ku maksud, yang ku sebut taat mungguh syariat, mungguh manungso, tapi maksiat mungguh Gusti Allah. Itu karakter siapa? Yo karakter kita yang masih ada di syariat belaka. Mengapa itu jadi maksiat? Karena gini Pak. Karena kita ketika menjalankan taat itu hati kita itu berpenyakit. Ada penyakit yang nama iktimat. Ngendel-ngendelno lakuku, amaliyahku. Lu kok gak aku bersikap seperti ini, gak mungkin orang-orang memuliakanku. Akan muncul di dalam hati kita namanya ujub, gumedhe, luwih apik daripada orang lain. Pinter nafsiku dalam wodok. Allahu Akbar maghrib. Di belakang lah kok ana arek ngamen. Ya Allah ya Karim. Adik ngamene iku apa jenenge manuk cicak, Napa? Cicak rawa buntute dawa. Ngono iku wis angen-angene piye? Goblok, maghrib gak ngerti wong salat. Ngamen. Loh, ning ati kita itu muncul ujub. Luwih apik saya daripada anak ngamen itu. Ujub. Inilah penyakitnya hati yang amalia sholatmu itu tidak akan pernah diterima. Ayo proteso, terserah raimu.
Wis sak karepmu protes gak tak salahke. Belum lagi sum'ah. Jadi banyak penyakit-penyakit. Merasa diri kita yang melakukan, otomatis hati ini tidak ada sambung rasa dengan Allah. Wong tali ini putus, Pak. Nggak bisa. Inilah mengapa Allah menutup pintunya qabul, pintunya diterima di sini. Ada sumber daripada buah hasud, riya, takabur, iktimat. Sumbernya itu dari ngaku. Sumbernya dari itu. Akhirnya ikhlas enggak ada. Karena saya masih merasa diri saya yang melakukan. Inilah sebagai penghalang atas amaliyah itu. Sehingga amaliyah apa yang kulakukan tersebut, walaupun banyaknya bagaimana tidak ada manfaatnya, karena dalam makalah lain al-a'malu suwarun qaimatun. Karena amaliyah yang kulakukan itu berhubung ku akoni iku laksana patung yang berdiri meneng. Patung yang berdiri atau patung sing meneng. Disuruh untuk cuci piring ya enggak bisa. Wong namanya patung, Pak. Suwarun qaimatun, laksana patung yang diem. Wis nek urusan perpatungan takok Mojokerto. Gitu. Tempatnya berhala awakeh reco ono di Kecamatan Trowulan. Sampeyan pengin jenengan iki persis koyok patung iku beto foto gawa nangone Kecamatan Trowulan, foto sampeyan kekno nangone tukang pahat, Pak kula pesen sing ini digaekno langsung teko watu. Enak to ning omah digawe nggilengi. Cek eling nek diri kita ya seperti wis iki amaliyah sejak kita akil balik sampai kapanpun. Dikatakan maksiat pada Allah secara ruhaniyah itu karena hati kita itu kebungkus dening penyakit hati. Makanya di situ dikatakan wa ma fatahalaka babal qabul. Jadi gak diterima. Pintu diterimanya amal itu enggak ada. Wis. Nek tak diterangke jelasin ini si ora mudeng. Wis ngombe kopi ae. Kalau sudah diterangkan seperti ini umat masih tidak percaya, wah ngombe kopi. Ngono ae gak usah muring-muring sampean. Berapa puluh tahun kita seperti itu. Masa ya tetap aja seperti itu. Padahal satu sisi sisa umur hidup kita tinggal berapa tahun kita pun tidak mengetahui. Dungaren ana gulane. Wis murah rek durung. Pun. Nomor 2, warubbama qada alaika bidzambi. Rubama terkadang qada ngukumi sapa Gusti Allah alaika ing atase ati ira bidzambin kelawan alaika ing atase jasad ira bidzambi kelawan laku maksiat atau laku dosa. Tapi lah fakana mongko ana apa dambi iku sababan dadi sebabe fil wusuli
ing dalam ketemune ruhaniyahmu pada Allah. Terkadang ada laku maksiat secara jasmani, tapi ndadekno sebabe atimu rohaniyahmu iso wusul dateng Gusti. Ya apa ya gambarane? Ngeten. Luwih apik aku dadi pelacur. Tapi rumangsa kula niki rendah diri. Rumangsa diri saya ino daripada saya menjadi orang alim tapi saya takabur. Gumedhe luwih apik katimbang wong li. Wis ngen-ngenen dhewe tak nyumet rokok. Gus tak rasa-rasakno aku ngaji nang sampean tambah mumet aku. Wis nek sampean sik mumet lan bingung gak usah dipeksa. Temen gak usah dipeksa. Apalagi sampean malah muring-muring, hidayah itu akan tambah lari. Nek sampean hanya berhenti sejenak dikarenakan mumet gak paham, aku yakin suatu saat kebuka hatimu. Tapi nek ambek ngamuk-ngamuk alias nesu, tambah adoh, tambah adoh. Bapak Ibu ngeten. Sifat hakikate hamba itu adalah ino, bodoh, mati, wis ra iso apa-apa. Lah, ketika saat saya berlaku maksiat, mesti saya lebih rendah, lebih ino daripada orang yang tidak melakukan maksiat. Ini loh di mata Allah lebih bagus daripada saya ketika melakukan taat. Mohon maaf. Terus dalam hatiku, ke hamba aku sifat ini lebih baik daripada orang lain. Kok iso? Ya. Sebab sifat mulya iku sifate Allah al-haq tak rampas. Padahal sifat hakikate saya sebagai hamba adalah ino. Makanya inilah dikatakan fakana sababan fil wusuli, bisa jadi sebab maksiat iku dadine sadare atimu menjadi orang yang ino, terus dalam hatimu kelawan dzikir sirul asror jenengan iki ngerti yen sifat mulya itu kahanane Gusti, terus disimpul nambah wong pojok kono. Wah nek ngoten cocok Gus, tak maksiat terus. Ideloken iki. Kalimah lho rubama. Terkadang. Terkadang berarti tidak terus menerus. Lah kadang enak terus nyocoy terus no. Misale ngono. Oh iku gak masuk makalah. Iki lho terkadang. Sampai diceritakan ono cerita al-ubad dengan al-ubad iku ahli ibadah dengan pelacur. Iku lho di mata Allah lebih baik tukang pelacur daripada tukang ibadah. Wis secara khusus kalimah makalah ini tak terjemah nong ini Pak. Siapapun panjenengan dan apapun status jenengan dan amaliyah apapun yang jenengan hadapi, apakah taat atau maksiat atau kabala atau nikmat, apabila ruhaniyahmu iku sambung menyang urip,
maka itulah sebetulnya taat yang sesungguhnya. Yes. Berarti taat jadi taat, maksiat jadi maksiat. Maksiat jadi taat. Balak menjadi nikmat, balak menjadi taat, nikmat menjadi taat. Ada 4 waktu Pak yang kita dihadapkan Allah setiap saat dan waktu. Balak, nikmat, taat, maksiat secara fisik. Tapi niki tidak bisa Anda merencanakan. Datangnya 4 perkara sebagai makhluk hakikatnya enggak punya hak untuk merencanakan. Enggak punya. Enggak punya. Manusia makhluk khususnya manusia enggak punya hak aslinya untuk merencanakan, enggak punya. Sehingga datangnya 4 perkara itu tanpa Anda sengaja. Anda siapa? Anda makhluk. Tapi kalau Anda merencanakan berarti taholi. Wong sing ngrencanakno iku Gusti Allah. Kita itu Pak ya seperti ini loh. Ada godong jatuh di sungai. Terus nggak bisa kita ngelawan arus. Airnya itu mengalir ke barat, godong ini ya harus mengikuti arahnya ke barat. Nggak bisa ngelawan arus ke timur, nggak bisa. Ini asli sifat hakikatnya manusia itu gini, aslinya begitu. Jadi saya katakan rencana. Oke, rencana di dalam hati kita besok tanggal 9 Maret itu Ramadan. Oke, ada di dalam hati kita ada rencana untuk taklim muta'alim khusus bagi pemula. Itu sebetulnya koyoke kita, sepertinya kita. Sepertinya rencana itu yang membahas adalah kita. Dengan bukti ada di dalam hati kita. Sepertinya. Tapi kalau kita tanya aslinya itu rencana siapa? Ternyata rencananya hidup di dalam diri Anda masing-masing. Itulah rencana Allah. Jadi nggak bisa manusia itu merencanakannya, nggak bisa aslinya. Berhubung Bapak Ibu kita manusia satu menolak ajaran dinu tauhid, secara otomatis dalam hati kita merasa itu rencana-rencana kita sebagai makhluk. Kalau sudah terjadi di dalam jagatnya hati itu rencana kita sebagai makhluk, maka rencana makhluk itulah akan sebagai hijab, penghalang, barzah antara ruhaniyah kita pada Allah, sehingga apa amaliyah yang terjadi pada diri kita memang dibuka toate tapi ditutup trimane. Dibuka lawang atau pintu ketaatan secara jasmani, tapi secara rohani tertutup. Diterimanya amal itu telah tertutup. Karena apa? Yaitu tadi. Karena yang muncul di dalam diri kita masih merasa kita yang melakukan. Inilah yang kusebut, itulah bukti kalau hablum minallahmu terhadap Allah terputus. Tali rohmu itu datang Allah terputus. Sehingga mengapa sih kita umat Islam khususnya di Nahdien, ketika kita sholat sebelum kita membaca Fatihah itu disarankan untuk membaca doa iftitah. Ini wajah dua ya. Tapi ora mudeng maksudnya. Tidak paham bagaimana cara prakteknya ini wajah dua wajah.
Pokoknya diwaca mawon. Ya wis, akhirnya kita santri sing pekok wis diwaca ae. Dan ya diwaca. Padahal Bapak Ibu nyuwun sewu. Iku maksudnya nyambung nih tali nih roh pada Allah lewat rasa. Lewat imanul hak. Mesti nih ngoten. Lah berhubung untuk pendidikan dinul hak di tengah masyarakat selama ini tidak dibuka, maka hati kita sebagai pengikut nyuwun sewu orang ngerti, ngikuti ambek singgawa, makmum ngikuti imam, imamnya itu buta, sing dituntun ya buta. Wis, tutuk nggon apa gak sampean jawab dhewe. Mesti tersesatlah kita. Makanya lewat mimbar ini saya berkata dengan arif, saya berkata dengan halus dalam satu pertanyaan, wahai saudaraku, yang panjenengan ini memiliki pengikut yang ratusan ribuan. Jawablah pertanyaan aku di dalam hatimu. Sudahkah hatimu itu sampai makrifat pada Allah? Sudahkah mata hatimu itu sudah terbebaskan dari hijab penutup penghalang hatimu pada Allah? Jikalau belum saudaraku, sekali lagi jangan cari permasalahan. Jangan cari persoalan baru. Bagaimana kita akan bisa mengobati orang sakit sementara kita sakit? Bagaimana kita akan bisa menunjukkan orang itu pada titik makrifat pada Allah jikalau kita belum sampai makrifat? Saudaraku, tolong sadarlah. Kalau memang belum, lekaslah. Fokuskan amaliyahmu, bagaimana cara ruhaniyahmu itu bisanya melepaskan diri, melepaskan hijab, melepaskan barzah sebagai penghalang hatimu pada Allah. Tanggung jawab kita besar. Bagaimana nanti pengikut-pengikut kita menuntut terhadap kita dikarenakan apa yang dijanjikan itu tidak sesuai. Apa yang kita katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita akan banyak tuntutan saudaraku. Sungguh, saya hanya berpesan pada saudaraku yang punya pengikut banyak. Entah ratusan, entah ribuan. Tolong evaluasi diri, sudahkah hati kita itu dikatakan sudah makrifat pada Allah? Andai kata belum, tolong lekaslah cari jalan untuk membuka hati kita bisa sampai kepada Allah. Baru kalau Anda itu sudah nyata-nyata Allah itu jenggleh, nyata Allah itu hakul mubin, nyata-nyata Allah itu al-malikul hakul mubin. Walaupun ratusan ribu orang buta, kau tuntun, kau tidak buta, tak jamin akan sampai pada tujuan. Dengan catatan, sing dituntun kudu manut. Manut. Bagaimana manut? Nek jenengan sing nuntun iku ngomong, awas kirimu ono ri, ojo ngiri, ya nganut toh. Lurus aja, ya lurus toh. Tapi sungguh nikmat bila mana yang dituntun dan yang menuntun semuanya matanya sudah melek, udah gak butuh dituntun. Niku jenenge budal dewe, ngatan lah. Aku hanya berpesan pada saudaraku yang punya pengikut
ratusan ribuan bahkan jutaan bahkan miliaran. Tolong saudaraku, kalau hati jenengan belum sampai pada kemakrifatan pada Allah, tolong evaluasi dulu, lakukanlah tindakan untuk membuka diri. Setelah itu baru Anda akan bisa mengatakan dan menuntun oleh ribuan orang-orang yang hatinya buta.